Kita kasih tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari yang baik ini. Kami boleh ada berkumpul di tempat ini, datang mencari Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Berkumpul di tempat ini dengan hati bersyukur. Kami sudah bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Kami rindu saat ini duduk diam dengan firman Tuhan. Mari Tuhan teruslah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, jadi berkat dan kekuatan bagi kami. Kami terus percaya satu hal, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti akan selalu mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Semua yang hadir di tempat ini, pulang dari tempat ini, pasti dilawat Tuhan. Semua yang hadir pulang dari tempat ini, bahkan yang menonton acara ini, pasti diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan, boleh kasih tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Teman-teman semua, Bapak Ibu secara terkasih dalam Tuhan, ada shalom. Bagi yang menonton acara ini ada shalom. Puji nama Tuhan, kita datang cari Tuhan, kita beribadah, cari Tuhan, kita semua pasti diberkati Tuhan. Amin saudara, puji nama Tuhan. Baik, kita langsung saja buka firman Tuhan bersama-sama dari kitab 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tema khotbah saya pada sore hari ini boleh tolong ditampilkan. Kita akan berbicara tentang grown up Christian atau Kristen yang dewasa. Bilang amin dulu. Amin, puji nama Tuhan. Maka kita akan baca sama-sama firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 dengan suara yang keras. Kalau sudah di sana boleh bilang sama saya, aku pasti diberkati. Mari kita baca 2, 3, ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Katakan amin saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan berbicara tentang Kristen yang dewasa. Kalau kita pelajari bersama-sama secara jasmani, seseorang itu dianggap dewasa ketika dia mencapai usia tertentu, betul gak? Secara hukum di Indonesia, orang dianggap dewasa itu kalau mencapai usia 17 tahun. Kalau di luar negeri, secara hukum orang disebut dewasa usianya 18 sampai 21 tahun. Tapi dalam ilmu kedokteran, seseorang dianggap dewasa atau matang atau mature ketika dia mencapai usia 25 tahun. Kenapa? Karena pada usia 25 tahun terjadi perubahan pola pikir. Makanya perilaku berubah, perkataan berubah, sikapnya juga otomatis berubah. Sampai di sini yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Apakah orang yang menjadi Kristen 17 tahun atau 18 tahun, 21 tahun, 25 tahun, kemudian bisa disebut sebagai Kristen yang dewasa? Jawabannya tidak. Kedewasaan rohani seseorang bukan ditentukan dari berapa lama saudara sudah menjadi Kristen. Kedewasaan rohani seseorang bukan ditentukan dari berapa jauh saudara sudah melayani, atau berapa sibuk, berapa aktif saudara melayani di gereja. Amin. Saya ada kenal orang yang melayani Tuhan udah sekian lama, mengaku melayani Tuhan sekian puluh tahun, tapi setiap kali ketemu selalu kerjanya ngomongin orang. Mohon maaf, ini bukan bukti daripada kedewasaan rohani. Saya ada kenal orang yang aktif banget di gereja, aktifnya bukan main di gereja, tapi apa yang terjadi dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya nggak setuju sama calon mantu saya. Kalau anak saya tetap mau menikah dengan dia, saya nggak akan hadir dalam acara pernikahannya.
Saudara bisa lihat, ini bukan orang yang dewasa di dalam Kristus. Yang setuju boleh bilang amin. Kedewasaan rohani seseorang bukan ditentukan dari berapa lama kita sudah melayani, berapa jauh, berapa aktif pelayanan kita. Kedewasaan rohani seseorang bukan ditentukan dari berapa tinggi jabatannya di gereja atau kedudukannya. Ada hamba Tuhan di luar sana, ada banyak, ya kan, yang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan, tapi kerjaannya selalu menyerang hamba Tuhan lain. Saudara, saya mau bilang, ini bukan bukti daripada kedewasaan rohani seseorang. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. Menyerang hamba Tuhan lain di luar sana, saudara, mengatasnamakan kebenaran. Padahal Alkitab katakan bahwa kebenaran itu gak perlu dibela. Kebenaran itu Alkitab katakan begini, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang namanya kebenaran gak perlu dibela. Amin, saudara. Setiap kita manusia punya tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. Jadi kedewasaan rohani seseorang hanya bisa dilihat dari apa? Kedewasaan rohani seseorang hanya bisa dilihat dari buahnya. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. Kedewasaan rohani seseorang hanya bisa dilihat dari buahnya. Karena Alkitab katakan tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Amin. Kalau pohonnya baik, hasilnya juga pasti baik. Kalau dalamnya baik, maka yang keluar juga pasti baik. Catat baik. Ini dia, kedewasaan rohani seseorang hanya bisa dilihat dari buah-buahnya. Makanya hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya mencatat di sini ada 3 ciri orang Kristen yang dewasa. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Kita akan belajar sama-sama dari firman yang kita baca. Ada 3 ciri orang Kristen yang dewasa. Yang pertama, coba kita lihat di ayat yang kedua. Apa yang firman Tuhan katakan di ayat yang kedua? Ayat yang kedua firman Tuhan bilang begini, apa? Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Perhatikan baik-baik, Alkitab bilang susu yang diberikan kepada manusia duniawi, bukan makanan keras. Karena orang-orang dunia maunya yang enak-enak, betul gak saudara? Orang-orang dunia gak bisa terima yang keras-keras. Makanya yang pertama catat baik, ciri orang yang dewasa di dalam Kristus. Ciri orang Kristen yang dewasa yang pertama adalah harus makan makanan keras. Bilang sama saya, makan makanan keras. Ini yang pertama, ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ciri orang Kristen yang dewasa yang pertama adalah makan makanan keras. Orang dunia itu maunya yang enak-enak, saudara. Orang dunia itu maunya yang gampang-gampang, betul. Kalau kita jadi orang Kristen maunya yang enak-enak, maunya yang gampang-gampang, saya mau bilang saudara belum dewasa di dalam Tuhan, sederhana. Makanya Paulus bilang dengan jelas, susu yang dikasih. Karena susu itu makanan baik. Amin. Yes, orang kalau masih mau yang enak-enak, udah ikut Tuhan tapi maunya masih hal-hal yang duniawi, saya mau bilang saudara belum dewasa di dalam Tuhan. Maka karena ciri orang yang dewasa dalam Tuhan adalah makan makanan keras. Coba kita lihat sebentar, saudara tandai di dalam firman Tuhan itu, kita akan balik ke sana sebentar. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Saya mencatat di sini begini. Dikatakan sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bilang sama saya, membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Jadi jelas banget, orang yang dewasa dalam Tuhan, ciri yang pertama adalah makan makanan keras. Nah, apa yang dimaksud dengan makan makanan keras? Saya mencatat di situ yang pertama, tolong ditampilkan. Orang yang makan makanan keras itu artinya berani mengakui kesalahan. Yang setuju boleh bilang amin. Coba saya tanya sama saudara yang hadir di sini, atau jemaat yang menonton live streaming ini boleh jawab saya. Kira-kira gampang gak mengakui kesalahan? Susah, puji Tuhan. Saya suka jawaban yang jujur. Kita manusia biasanya maunya menang sendiri, betul? Kita manusia secara daging kita maunya selalu merasa diri kita paling benar, betul gak? Iya kan? Padahal Alkitab katakan dengan jelas, kita ini bersalah dalam banyak hal. Kita manusia itu bersalah dalam banyak hal. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Makanya orang yang dewasa di dalam Tuhan, yang pertama, makan makanan keras. Makan makanan keras itu artinya berani mengakui kesalahan. Catat baik ini. Nggak gampang untuk mengakui kesalahan. Tapi kalau saudara ketemu orang yang berani minta maaf, mengakui kesalahan, saudara boleh lihat, itulah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang namanya orang yang berani mengakui kesalahan,
itu adalah orang yang rendah hati. Bilang sama saya, rendah hati. Yes, dibutuhkan kerendahan hati untuk berani mengakui kesalahan, betul nggak? Kira-kira perlu rendah hati nggak? Perlu. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Orang yang rendah hati artinya dia mengenal Yesus yang dia sembah. Kenapa saya bilang begitu? Karena Yesus mengajarkan dari lahir sampai mati tentang kerendahan hati, betul nggak? Dia lahir dari tempat yang terhina, itu rendah hati. Sampai dia mati, dia taat, itu rendah hati. Karena dibutuhkan kerendahan hati untuk taat. Amin, saudara. Makanya saya mau bilang gini, orang yang berani mengakui kesalahan, itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati artinya dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Maka itu disebut dengan orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang kedua saya mencatat di situ, apa yang dimaksud dengan makan makanan keras. Makan makanan keras yang kedua itu artinya mau ditegur. Ini yang kedua. Bilang sama saya, mau ditegur. Siapa yang negur? Bukan manusia yang tegur. Yang negur biasanya apa? Firman Tuhan. Betul gak? Berapa banyak dari kita yang datang ke gereja, kemudian dengar firmannya kena banget sama hidup kita. Bahkan saya berani katakan hampir setiap kali saudara datang cari Tuhan, pasti ada sesuatu yang kena dalam hidupmu. Betul gak? Iya kan? Nah, kalau orang yang dewasa di dalam Tuhan, ketika dia dengar firman Tuhan, negur hidupnya, yang harus dia lakukan adalah ucap syukur sama Tuhan. Betul? Karena Tuhan sayang sama dia. Tuhan sedang memperhatikan dia. Bukan malah dengar firman Tuhan, kemudian ditegur, kemudian ngambek. Gitu. Ada banyak yang seperti itu. Amin. Gereja Tiberias selalu menyerukan tentang pertobatan. Ada banyak orang yang gak suka dengan pertobatan. Makanya saudara, ketika mereka dengar tentang pertobatan, mereka lebih baik mencari tempat yang lain untuk menyenangkan telinga mereka. Tapi saya mau bilang, ini kebenaran yang harus disampaikan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, ketika dengar tentang pertobatan, dia harus sadar. Ada sesuatu yang belum beres dalam hidup gua. Tuhan selalu ingatkan tentang pertobatan. Saya harus buru-buru bereskan hidup saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan. Makan makanan keras, mau ditegur, mau dikasih tahu. Ketika firman Tuhan negur, saudara harus berani melangkah sesuai apa yang Tuhan firmankan. Amin. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan makan makanan keras. Makan makanan keras itu saya mencatat nggak gampang tersinggung. Orang Kristen itu banyak yang baperan, betul gak saudara? Zaman sekarang orang Kristen itu banyak sekali yang baperan. Saya pernah melayani sama Pak Pariaji, saya pernah bersaksi ini, melayani sama Pak Pariaji di Boston. Bukan di Boston Amerika, tapi di Ruko Boston di Cibubur. Ya kan, sampingnya Chicago. Saya melayani di sana, saudara, waktu itu saya jadi tim. Ketika mau naik khotbah, apa yang terjadi, Pak Pariaji mau naik khotbah. Di Boston itu kalau saudara pernah pergi ke sana, itu di bawah, kita harus naik ke atas, mimbarnya ada di atas. Kemudian apa yang terjadi, kalau sesi Pak Pariaji pasti penuh sesak, atas bawah pasti penuh. Ketika kita mau naik ke atas, apa yang terjadi, saya ketemu ada jemaat yang saya kenal. Kemudian saya sapa beliau, saya salaman pada waktu itu belum PPKM, belum pakai masker dan sebagainya, kita boleh berjabat tangan. Saya jabat tangan, saya salami keluarganya 4 orang. Kemudian apa yang terjadi, ada jemaat di depan sini yang saya lewati, dia bilang begini, Pak Pendeta, kok cuma dia doang yang disalamin, kok kita enggak? Saudara bisa menangkap maksudnya enggak? Ya kan? Maaf ya, saya harus bilang gini, sekalipun engkau datang ke gereja duduk paling depan, tapi kalau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baperan, saudara orang yang belum dewasa di dalam Tuhan. Amin. Saudara hanya bisa makan makanan yang lembek. Gak mungkin dong saya datang ke situ, saya salamin 1 orang. Waktu itu duduknya belum begini saudara, masih rapat. Ya kan, masih penuh sesak. Gak mungkin kita pendeta, hamba Tuhan salami satu-satu semua, gak mungkin. Amin. Jadi orang yang makan makanan keras, yang ketiga saya pelajari di situ, dia harus jadi orang yang tidak gampang tersinggung. Jadi orang Kristen itu gak boleh baperan. Bilang sama kanan kiri, lu jangan baperan lagi lu, bilang begitu. Amin. Ada banyak orang Kristen yang selalu baperan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa. Ya kan, gak disapa besok gak mau datang lagi. Mari, hari ini kita belajar. Orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan harus makan makanan keras. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kemudian saya catat di sana, makan makanan keras itu berbicara tentang apa? Enggak egois. Ini yang keempat. Orang itu kalau makan makanan keras itu artinya enggak egois. Saudara harus tahu gini loh. Kita manusia semua pada dasarnya adalah makhluk yang egois. Betul gak? Yes, saya harus ngomong gini. Saya pernah kasih contoh dan saya akan contohkan lagi. Kalau saudara gak percaya, kalau saudara bilang saya gak egois Pak Pendeta, saya kasih bukti. Saudara pernah foto selfie gak? Ini ada orang gak di sini? Apa ini semua patung doang? Saya ngomong sendiri. Pernah foto selfie? Kalau saudara foto selfie berempat atau bertiga, contoh ya. Kemudian saudara foto, tak. Kemudian ketika hasilnya coba gue lihat dong. Yang saudara lihat pertama kali siapa? Muka gue dulu.
Ya kan, yang saya lihat adalah diri saya sendiri dulu. Kalau posisinya teman saudara yang 2 atau yang 3 cakep-cakep, posisinya bagus, saudara sendiri kurang bagus, agak memble, saudara bilang bagus gak? Jelek. Jelek, ulang. Padahal saudara sendiri yang jelek, yang lain bagus. Ngerti maksudnya? Ini dasar, ini contoh bahwa kita manusia adalah makhluk yang egois. Makanya orang itu, kalau Kristen yang dewasa, makan makanan keras, dia gak akan jadi orang yang egois. Dia pasti akan mementingkan, meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Yang mengerti boleh katakan amin. Contohnya siapa? Contohnya bapak kita Abraham. Abraham dengan Lot, waktu dia bertengkar. Abraham bilang apa? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Abraham bukan bilang, gua ke kiri ya, lu ke kanan. Bukan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Mengerti maksudnya saudara? Amin. Ini dia. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, cirinya adalah makan makanan keras. Kalau makan makanan keras artinya, dia berani meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah saudara dengar baik ini loh. Panggilan kita di dalam Tuhan adalah untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah, betul? Bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan. Tapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta di dalam kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Panggilan kita di dalam Tuhan, kita dipilih untuk pergi dan menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Kalau kita belum dewasa di dalam Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Kalau belum dewasa, belum bisa menghasilkan buah. Nah firman Tuhan bilang apa? Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Bagaimana kita bisa memancarkan terang kalau kita belum dewasa di dalam Tuhan? Amin saudara. Makanya ini penting. Yang pertama, kita harus menjadi Kristen yang dewasa. Dan ciri orang Kristen yang dewasa adalah makan makanan keras. Mulai hari ini belajar. Jangan gampang tersinggung sama orang. Ya kan, letakkan kepentingan orang di atas kepentingan pribadi. Amin saudara. Belajar lakukan bagian saudara dengan benar. Maka Tuhan pasti lakukan bagian dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa ciri orang Kristen yang dewasa? Yang kedua, coba kita lihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga apa yang firman Tuhan katakan? Dikatakan demikian. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3 ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Perhatikan baik-baik. Alkitab di ayat yang ketiga menyoroti dengan jelas ada 2 hal penting. Apa itu? Iri hati dan perselisihan. Bilang sama saya, iri hati dan perselisihan. Amin. Kenapa Alkitab menyoroti 2 hal ini? Iri hati dan perselisihan. Saudara catat baik begini. Saudara harus tahu dulu, perhatikan baik-baik. Intisari daripada kekristenan adalah tentang kasih. Betul? Karena Yesus datang ke dunia, karena dia mengasihi kita. Supaya kita percaya sama dia, kita selamat. Sampai di sini yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Kemudian Alkitab katakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian Alkitab katakan bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sampai di sini yang mengerti boleh bilang amin. Orang yang hidup dalam perselisihan dan iri hati, saya berani pastikan dalam hidupnya tidak ada kasih. Kalau dalam hidupnya nggak ada kasih, maka dia tidak mengenal siapa Allah yang dia sembah. Simple. Amin saudara. Makanya perlu banget. Alkitab dengan jelas menyoroti 2 hal ini. Iri hati dan perselisihan. Orang yang hidup dalam iri hati dan perselisihan. Saya mau bilang sama saudara. Dia tidak mengenal, dia tidak ada kasih dalam hidupnya. Kalau nggak ada kasih dalam hidupnya, dia tidak mengenal siapa Allah yang dia sembah. Amin saudara. Dan makanya yang kedua, ciri orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ciri orang Kristen yang dewasa boleh tolong ditampilkan. Orang Kristen yang dewasa harus bisa menjaga sikapnya. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Yes, kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang Kristen yang dewasa harus bisa menjaga sikap. Orang Kristen yang dewasa, dia tahu kapan dia harus menahan diri. Orang Kristen yang dewasa, dia tahu kapan dia harus bicara. Dia tahu kapan dia harus tutup mulut. Orang Kristen yang dewasa, dia tahu apa yang harus dia lakukan terhadap orang yang jahat sama dia. Ini yang hebatnya. Karena dia tahu orang Kristen yang dewasa itu sadar akan status dia di dalam Tuhan. Ini hebatnya. Orang Kristen yang dewasa tahu apa yang harus dia lakukan sama orang yang jahat sama dia.
Karena dia tahu status saya siapa di hadapan Tuhan. Amin. Coba saudara tandai sebentar, kita akan lihat firman Tuhan. Kita buka dalam Kolose. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Ini status saudara dan saya di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, bilang sama saya pilihan Allah. Amin. Yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudara lihat baik-baik, kita dipilih oleh Tuhan. Kemudian kita dikuduskan oleh Tuhan, kita dipisahkan. Melalui apa? Dengan darah Yesus. Amin. Kita dikuduskan oleh Tuhan, dipilih, kemudian dikuduskan. Hanya darah Yesus yang bisa menguduskan saudara dan saya. Lihat baik-baik. Kita tahu kita manusia berdosa. Kita dipilih, dikuduskan oleh darah Yesus. Diampuni dosa pelanggaran kita. Amin. Kemudian kita bilang apa? Coba baca lanjut ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang mengerti boleh katakan amin. Amin. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Sama seperti kita telah dikuduskan oleh darah Kristus, kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betul saudara? Makanya ini orang yang dewasa dalam Tuhan, dia sadar, dia tahu status dia. Siapa saya? Saya orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Makanya saya harus hidup menjaga sikap saya, menjauhi dari perselisihan dan iri hati. Sampai di sini yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Saudara, saya jadi teringat tentang kesaksian Ibu Gembala. Kalau saudara nonton, saudara pasti tahu bagaimana kita punya gembala sidang yang hebat, saudara. Ibu Gembala waktu itu bersaksi, ya kan, waktu itu ditipu orang, betul? Ada orang yang pinjam uang sama beliau, kemudian bilangnya mau buka usaha, tapi ternyata untuk gali lubang tutup lubang. Apa yang terjadi, saudara, kemudian diketahui bahwa ternyata orang itu bohong. Nah, saudara lihat apa yang dilakukan oleh Ibu Gembala. Biasanya kalau kita ditipu sama orang, apa yang kita lakukan? Kita marah, betul? Iya kan? Pasti. Secara daging kita pasti gak akan terima. Kalau saudara ditipu sama orang, dibohongin sama orang, secara daging saudara gak akan terima. Tapi saudara lihat, ketika Ibu Gembala tahu bahwa beliau ditipu, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah beliau bantu lebih orang itu. Bayangin. Waktu itu ditipu uang, dipinjemin ternyata bohong. Apa yang terjadi? Ibu Gembala bilang, hutang kamu berapa? Saya bayarin hutang kamu. Supaya apa? Supaya nama baiknya terjaga. Sampai di sini yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Nah saudara, saya mau bilang ini hebat. Ini bukti orang yang dewasa secara rohani. Karena gak gampang. Daging kita maunya enak-enak. Daging kita gak akan terima. Tapi kalau rohani kita, dalam kita, roh kita kuat. Ini yang terjadi. Orang berbuat salah sama kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Makanya saya bilang gini, kita harusnya bangga jadi jemaat Tiberias. Kenapa? Karena kita punya gembala sidang yang sudah teruji. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Sudah teruji. Gembala sidang kita korban. Makanya gereja Tiberias buah-buahnya sangat baik. Betul gak saudara? Kita bisa melihat hasilnya dari buah-buahnya. Maka saya mau bilang gini loh, catat baik. Tuhan itu gak pernah salah pilih orang. Terlepas dari apapun yang orang katakan di luar sana. Ada orang-orang yang mengatakan tentang hal-hal yang berbeda di luar sana. Saya mau bilang dengar baik sama saudara. Segala sesuatu bisa dilihat dari buahnya. Saya ulang sekali lagi. Terlepas dari apapun yang orang katakan di luar sana tentang Tiberias. Hari ini saudara bisa melihat. Segala sesuatu bisa dilihat dari buah-buahnya. Tiberias buah-buahnya sangat baik. Makanya ini gereja terbesar di Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Amin. Karena Tiberias melekat pada pokok yang benar. Ya kan? Dasar pengajarannya adalah firman Tuhan. Gembala sidangnya adalah orang yang takut akan Tuhan. Makanya buah-buahnya sangat baik. Makanya hari ini saya mau bilang sama saudara dengan baik. Mari, hari ini kita harus terus mendewasakan diri kita di dalam Kristus. Belajar untuk menjaga sikap kita. Jangan mudah tersinggung sama orang. Jangan maksudnya gampang emosi sama orang. Kita belajar untuk menguasai diri kita. Amin. Jaga sikap kita. Percayalah, jeripaya saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Boleh kasih tepuk tangan yang sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, kita belajar ciri orang yang dewasa. Ciri orang Kristen yang dewasa adalah bisa menjaga sikap. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Coba kita lihat sama-sama di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Apa yang firman Tuhan katakan. Saya undang teman-teman boleh siap-siap.
Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9 firman Tuhan bilang apa? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9 berbicara tentang satu hal. Apa itu? Berbicara tentang golongan. Bilang sama saya golongan. Kalau berbicara tentang golongan, pasti ada yang namanya perbedaan, betul gak saudara? Setiap golongan A, golongan B, golongan C, pasti ada yang namanya perbedaan. Kalau ada perbedaan, pasti ada yang namanya perbandingan, betul saudara? Karena ada perbedaan, pasti ada yang namanya perbandingan. Nah makanya, kalau kita tarik benang merahnya, yang keempat, yang ketiga, ciri orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan yang ketiga adalah tidak membanding-bandingkan. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Amin. Ini ciri orang Kristen yang dewasa yang ketiga. Orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan yang ketiga. Pasti gak akan membanding-bandingkan hidupnya. Perhatikan baik-baik ini saudara. Yes, orang yang suka membanding-bandingkan hidupnya. Saya pastikan sekali lagi. Dia tidak mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Karena kita harus tahu satu hal gini. Tuhan gak pernah salah. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti oleh seizin Tuhan. Betul gak saudara? Karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia dan kepada dia. Karena Tuhan yang kita sembah, kita tahu Tuhan itu gak pernah salah. Dia selalu punya rancangan yang tepat. Kalau masih banding-bandingkan, makanya saya mau bilang gini, saudara belum dewasa dalam Tuhan. Seperti anak kecil. Saudara pernah lihat anak kecil kalau main gak? Anak kecil kalau main, dia banding-bandingkan mainannya sama teman-temannya. Betul gak? Aku dibeliin ini loh sama papi aku, kamu dibeliin apa? Kok kamu begitu? Aku begini loh, aku begitu loh. Itulah anak kecil. Anak kecil kerjanya banding-bandingkan, betul? Yes, selalu. Anak saya di rumah gitu, kalau main game, pasti selalu suka bandingkan. Kok kamu begini sih? Aku punya begini loh, aku punya begitu loh. Itu yang terjadi. Anak kecil selalu membanding-bandingkan. Makanya kalau orang yang dewasa dalam Tuhan, cirinya adalah dia gak akan membanding-bandingkan. Karena dia sadar, dia tahu bahwa segala sesuatu boleh terjadi karena seizin Tuhan. Bahwa Tuhan itu gak pernah salah. Tuhan itu gak pernah salah dalam setiap rancangannya. Kalau orang yang masih suka membanding-bandingkan kepunyaannya, miliknya dan sebagainya, saya mau katakan orang itu gak pernah puas dengan apa yang dia punya. Hidupnya masih dikuasai oleh kedagingan. Yes. Pasti lihat kanan kiri. Rumput tetangga pasti selalu lebih hijau daripada kita. Betul? Yes. Tapi sadari. Kalau orang yang suka membanding-bandingkan. Bukan orang yang dewasa dalam Tuhan. Kalau orang yang dewasa dalam Tuhan. Cirinya adalah bersyukur. Bilang sama saya bersyukur. Apapun yang saudara miliki. Jangan pernah lihat kanan kiri. Kayaknya gue melayani Tuhan udah sekian lama. Kok gue gak punya apa-apa ya. Itu orang begini-begini. Tapi dia punya segalanya. Itu orang yang belum dewasa dalam Tuhan. Gak pernah ngucap syukur. Setiap hari dalam hidup kita. Belajar untuk ucap syukur sama Tuhan. Itu orang yang dewasa dalam Tuhan. Belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Amin. Alkitab katakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada kamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan tidak akan membiarkan engkau. Makanya ini ciri orang yang dewasa dalam Tuhan. Belajar. Jangan membanding-bandingkan lagi. Jangan bandingkan keluargamu. Jangan bandingkan pekerjaanmu. Jangan lagi bandingkan karirmu, berkatmu apalagi. Harus tahu berkatmu, berkatku. Nggak akan ketukar. Bilang sama saya, nggak akan ketukar. Kenapa saya bilang nggak bakal ketukar? Karena Tuhan itu bukan kurir. Mengerti maksudnya? Kalau kurir itu bisa salah kirim. Sis, salah kirim. Salah alamat sis. Tapi kalau Tuhan itu bukan kurir. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Berkatmu, berkatku. Nggak akan pernah ketukar. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang penting yang harus kita lakukan adalah gini. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang paling penting kok. Amin. Hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Lakukan bagianmu terus. Itu saya khotbah tentang perhatikan keadaanmu. Saya suka banget. Karena ini yang paling penting. Kita harus melihat ke dalam diri kita. Bukan melihat keluar sana. Bukan melihat sekeliling kita. Tapi yang harus kita lihat adalah keadaan kita.
Kita manusia bersalah, kita manusia berdosa dalam banyak hal. Yang harus kita beresi adalah diri kita, bukan di luar sana. Karena semua punya tanggung jawab masing-masing sama Tuhan. Jadi berhentilah urusin urusan orang lain. Berhentilah melihat ke kanan ke kiri membanding-bandingkan kehidupan orang lain. Tapi belajar untuk beresin hidup kita. Cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Semua pasti ditambahkan bagi kita semua. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup Alkitab kita sama-sama, saudara.